Kerajaan-kerajaan tersebut berperan penting dalam membentuk budaya dan identitas bangsa. Lantas, kerajaan apa yang pertama ada di Indonesia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air dimanapun Anda berada, berjumpa kembali dengan kami channel Bejo Donya Akhirat. Sak bejo-bejane wong kang lali isih luwih bejo wong kang eling lan waspada dan tetap NKRI harga mati. Indonesia terdiri dari berbagai kerajaan pada masa lalu. Kerajaan-kerajaan tersebut berperan penting dalam membentuk budaya dan identitas bangsa. Lantas, kerajaan apa yang pertama ada di Indonesia? Kerajaan pertama di Indonesia diidentifikasi berdasarkan temuan tertua peninggalan yang ada. Kerajaan tersebut memiliki corak berbeda-beda, mulai dari Hindu, Buddha hingga Islam. Berikut daftarnya yang dirangkum dari sumber laman Pemprov Aceh, Direktori Majapahit, dan situs UNZ. Kita harus tahu 5 kerajaan pertama di Indonesia atau di Nusantara. Yang pertama adalah Kerajaan Kutai. Ini abad keempat. Kerajaan Kutai. Kerajaan Kutai sebenarnya memiliki nama Martapura tanpa embel-embel Kutai. Jadi Martapura. Nama Kutai merupakan nama yang dicetuskan oleh Aji Batara Agung Dewa Sakti pada abad ke-13 Masehi. Kerajaan Martapura didirikan sekitar abad ke-4 Masehi di hulu Sungai Mahakam, yaitu Muara Kaman. Pendiri dinasti Kerajaan Martapura adalah Aswawarman putra Kundungga. Nama ini ditunjukkan di kitab Salasilah Kutai. Selain itu, berdirinya Kerajaan Kutai dibuktikan oleh prasasti Kutai yang berwujud 7 buah tugu batu yang disebut yupa. Prasasti berbahasa Sansekerta ini dikeluarkan oleh Raja Mulawarman sebagai tugu batu yang menambahkan lembu kurban, yang menambatkan lembu kurban. Itu yang pertama. Terus yang kedua, Kerajaan Tarumanegara. Ini abad ke-6. Kerajaan Tarumanegara didirikan pada abad ke-6 Masehi. Terletak di antara Sungai Citarum dan Cisadane. Nama Tarumanegara diambil dari kata taruma yang berhubungan dengan tarum, berarti nila. Bukti keberadaan Kerajaan Tarumanegara adalah peninggalan Raja Purnawarman yang berupa prasasti-prasasti. Di antaranya ada prasasti Ciaruten, prasasti Kebun Kopi, prasasti Tugu, prasasti Lebak, prasasti Pasir Awi, dan prasasti Muara Cianten. Tak hanya dari prasasti, informasi mengenai kerajaan ini juga bersumber dari berita musafir Cina bernama Fahien. Musafir ini datang pada tahun 414 Masehi dan membuat catatan mengenai kerajaan Tarumah. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah Kerajaan Sriwijaya. Ini abad ke-7. Kerajaan Sriwijaya berdiri pada abad ke-7 Masehi
Kerajaan ini berpusat di Palembang. Beberapa ada di Muara Takus dan Jambi, dan pusatnya di dekat pantai dan tepi Sungai Musi. Kerajaan Sriwijaya didirikan oleh Dapunta Hyang Sri Jaya Nasa. Bukti keberadaan kerajaan ini adalah prasasti Kedukan Bukit dan prasasti Talang Tuo. Pada prasasti tersebut menjelaskan bahwa Dapunta Hyang adalah raja pertama kerajaan Sriwijaya. Diketahui Dapunta Hyang melakukan perjalanan sebagai raja pertama bersama 20.000 tentara dari Minanga, Tamwan ke Palembang, Jambi, dan Bengkulu untuk menaklukkan daerah-daerah strategis bagi perdagangan Sriwijaya. Yang keempat adalah Kerajaan Majapahit abad ke-12. Tentunya kita tidak asing dengan nama Majapahit. Dikutip dari laman Direktori Majapahit, Kerajaan Majapahit berdiri pada 1293 dan menjadi kerajaan Hindu terbesar di Indonesia. Keberadaan Kerajaan Majapahit dibuktikan dalam prasasti Kudadu. Pada masa Kerajaan Majapahit berkembang dua agama, yaitu Hindu dan Buddha. Dalam mengatur kehidupan beragama di masa itu dibentuk badan atau pejabat yang disebut Dharmatyaksa. Kerajaan Majapahit mengalami masa kejayaan di abad ke-13 hingga 14 Masehi dan dipimpin pertama kali oleh Raden Wijaya yang juga merupakan pendiri kerajaan. Pada masa Kerajaan Majapahit ini, kitab Sutasoma karya Empu Tantular populer hingga saat ini karena memuat semboyan negara Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Jadi Bhinneka Tunggal Ika itu bukan kaleng-kaleng, ini berasal dari era Majapahit, abad 12, luar biasa ini. Yang kelima, Kerajaan Samudra Pasai, ini abad ke-13. Kerajaan Samudra Pasai adalah kerajaan bercorak Islam pertama di Indonesia yang terletak di pantai utara Aceh, tepatnya di muara Sungai Peusangan, Pasai. Berdasarkan laman pemerintah Aceh, Kerajaan Samudra Pasai berdiri pada abad ke-13 oleh Marah Silu. Kerajaan ini merupakan kerajaan besar yang menjadi pusat perdagangan dan perkembangan agama Islam. Sejarah Kerajaan Samudra Pasai dapat dipelajari di lisan Makam Sultan Malik As-Saleh dan sumber-sumber dari para pengembara dari Cina. Sejarah yang populer pada kerajaan ini adalah ketika masa kejayaannya. Kerajaan Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan yang sering dikunjungi oleh Cina, India, Arab, dan Persia. Nah, itulah informasi mengenai urutan 5 kerajaan pertama yang berdiri di Indonesia. Hal ini bisa jadi berbeda karena banyak sumber yang berbeda-beda, baik dari sudut pandang peninggalannya hingga masa pemerintahan dan warisannya. Itu 5 kerajaan yang berada di Nusantara. Ini sejarah yang harus betul-betul kita perhatikan, harus kita jaga. Karena apa? Ini adalah warisan leluhur kita yang harus kita jaga. Ternyata sebelum masa kejayaan peradaban dunia, Indonesia, Nusantara ini sudah punya kerajaan. Ini luar biasa di abad keempat. Ini sudah ada. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.